Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kesehatan, ilmu tentang kesehatan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, dan itu diwariskan turun-temurun. Jadi sudah ada dari dulu, sudah ada aturannya dari dulu untuk mau sehat itu bagaimana itu sudah ada semuanya. Nah, itu diturunkan terus sampai hari ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, tentunya banyak kita lihat hari ini sudah mulai bergeser. Ya, apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita itu sudah mulai bergeser. Nah, siapa yang hari ini rutin ke rumah sakit atau instansi kesehatan untuk berobat, tapi nggak sembuh-sembuh? Ya, saya karena seringkali melihat orang ini rajin banget ke rumah sakit, ini bukan tambah sembuh, tapi kok tambah parah penyakitnya gitu ya. Nah, itu kenapa? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Kita meniru para nabi yang mendahului kita untuk hidup sehat. Kita balik lagi lah. Kita hidup sehat mulai hari ini ya. Makanya kita sama-sama belajar dengan tentunya saya nggak sendirian. Ada satu narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita bersama hari ini. Beliau juga dari kota Semarang dan beliau ini juga salah satu pengajar ya, tenaga pengajar dan juga ustazah ya. Beliau juga guru di Majelis Taklim di Semarang. Dan kalau rekan-rekan mungkin mampir ke kota Semarang, boleh ya jumpa dengan beliau, karena beliau ini juga salah satu trainer di kota Semarang. Langsung saja kita panggil pembicara kita yang luar biasa, Eksekutif Dewan dari kota Semarang, Ibu Hajah Suyina. Assalamualaikum, Bu Hajah Suyina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika, jelas suara saya Mbak Ika? Jelas Bu Ina? Ini manggilnya Mbak apa Bu? Mbak Ika boleh. Baik aja ya. Ibu juga boleh, karena saya juga sudah ibu-ibu dan mungkin sebentar lagi jadi nenek-nenek ya. Oh iya, Anak bentar saya lagi sudah dewasa. omantu nih. Iya, iya, Baik, iya. Mbak Ika, saya Oke, Bu buka Ina. dengan doa dulu ya, Mbak Ika Iya, ya. baik, Bu Ina. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Alangkah lebih baiknya ya forum kita di suasana yang luar biasa ini kita buka dulu dengan berdoa. Mari kita awali berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya. Semoga kesempatan kita di pagi yang indah ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kita dapatkan sesuatu yang indah yang baik ya hari ini, yang Amin. nanti bisa untuk menabur kebaikan untuk banyak orang. Baik, ini mulai buka berarti ya. Yes. Buka buka Iya, ya, kita udah semakin malam, waktunya ya. berjalan terus, Bu Ina. Dan hari ini temanya buat saya menarik. Ya, karena hari ini sudah banyak pergeseran tentang kesehatan. Dan sementara Bu Ina, yang Ya, saya tahu, yang namanya ilmu kesehatan itu wajib dimiliki setiap insan manusia ya Bu ya. Tidak terkecuali. Bukan hanya seorang tenaga medis ataupun seorang dokter yang wajib belajar tentang ilmu kesehatan. Tetapi semua lapisan masyarakat yang diberi nyawa ya, yang masih bernyawa, ya tentunya wajib menuntut ilmu kesehatan ini sampai kapan? Tentunya sampai kita berakhir di dunia ini ya Bu ya. Sampai selesai tugas kita di dunia ini, itu adalah akhir dari kita belajar tentang ilmu kesehatan. Karena ilmu kesehatan ini berkembang terus ya Bu Ina. Dan sementara Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang saya tahu hari ini ya, banyak sekali hal-hal yang orang itu tidak pahami secara keseluruhan, apalagi mengenai syariah. Nah, apa itu syariah dan apakah yang halal itu sudah tentu syariah? Nah, itu banyak hal yang kadang-kadang orang belum pahami.
Nah, hari ini kita sama-sama belajar, kita pengen sehat, sehatnya ini benar-benar sehat ya Bu ya. Benar sehat yang hakiki ya Bu, Bu Iya, Ina. betul. Oke, Heeh. Baik, kita mulai ya Mbak Ika ya. oke Bu Ina. Iya, kita akan bicara tentang pemahaman syariah, rekan-rekan semua. Apa ya sebetulnya yang dimaksud syariah di sini Mbak Ika? Kita ini kan punya aturan ya, punya aturan bagaimana Allah sudah menurunkannya dalam Al-Quran, aturan-aturan yang tujuannya baik ya tentunya ya, mengatur bagaimana manusia itu punya kehidupan bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi kehidupan terhadap Tuhannya, terhadap Allah. Ini juga ada aturannya. Nah, maka dalam kehidupan kita, habluminallah, habluminanas kita, ini harus dijaga. Nggak boleh di kotak-kotak gitu Mbak Ika. Jadi artinya Hmm. gini, aku misalnya ibadahku seperti ini, tapi nanti dalam aku bersyariat, aku berbisnis, aku berkawan, aku bersosialisasi, kok ternyata nggak ngikuti aturan dari Tuhanku sendiri, lah ini nggak boleh. Ini harus harus sesuai, harus mengikuti relnya gitu ya. Nah, apalagi ditambah kita punya contoh-contoh sunnah kehidupan itu melalui hadis dari Nabi ya, hadis Nabi. Nah, maka di sini kita nanti akan belajar banyak Mbak Ika dan rekan-rekan semua. Apa ya yang membuat hidup kita itu menjadi indah, indah di mata Allah dan baik di mata sesama manusia. Tentunya ada hal-hal yang jauh dari kita bersifat menipu, gitu ya Mbak Ika ya. Kita Ya, nggak betul. boleh ada misalnya punya kaitan hubungan berbisnis, kaitan kerja, itu hindari untuk kita punya niat apa istilahnya itikat. Nah, itikat kita nggak boleh itikat menipu ya. Kemudian sesuatu yang kita tawarkan kepada orang juga nggak boleh ada hal-hal yang madorotnya, hal-hal yang merugikan. Nah, itulah maksud dari syariah itu seperti itu. Kita dituntun untuk punya kehidupan yang mengikuti aturan dari Allah dan sunnah Rasul. Seperti itu Mbak Ika. Ya. Ya. Kemudian kita akan mengaitkan, kan tadi Mbak Ika sudah mengawali bahwa kita mau bahas apa ini? Mau bahas Sehat ala tentang Nabi. hidup sehat. Iya, betul Bu Ina. Nah, hidup sehat ala Rasul ya, ala Ya. Nabi. Nah, ternyata apa yang sudah diajarkan Allah kepada Nabi kita, itu tuntunannya itu sudah masuk dalam Quran, Mbak Ika, dan Hmm. rekan-rekan semua. Tentunya yang kita bisa buka itu adalah pada An-Nahl. An-Nahl ini nanti langsung sudah menunjukkan kepada kita kepada siapa saja Allah itu berfirman dalam kaitannya untuk hidup sehat. Nah, sekarang kita lihat nih di Al-Quran 68, Mbak Ika. Ya. Ternyata Allah itu berfirman kepada hewan lebah. Hewan lebah itu besarnya seberapa ya? Gimana Besarnya Bu? seberapa? Paling nggak sampai sejempol ya Bu ya. Tak jempol Satu ruas jari enggak mungkin. sampai sejempol. Iya, sejari kelingking kita ya. Satu ruas jari ya kecil. Nah, segitulah. Nah, di situ Allah itu bilang pada hewan lebah, buatlah, kamu tuh buatlah rumah. Ya, buatlah rumah itu di bukit, di pohon, di batu, ya, di kayu, dan juga di tempat yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia pun itu apa namanya kreativitasnya ya, artinya kegiatan manusia pun itu juga membuat sarang-sarang dari lebah dan itu sudah diwahyukan kepada si lebah tadi. Ada banyak pilihan di mana kamu akan hidup. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah itu berfirmannya kepada manusia. Manusia diberitahu, ini loh, ya bahasanya gitulah ya, bahasa saya, bahasa saya. Ini loh, Bahasa bahasa uh, kolbu. iya, ini loh, aku tuh ciptakan lebah. Nah di dalam tubuhnya lebah itu aku sudah siapkan ada macam-macam warna. Nah kalau sampai diketahui ada macam-macam warna, berarti kan ini bukan bicaranya pakar ya, Mbak Ika ya. Oke. Tetapi pakar itu menemukan,
menemukan adanya macam-macam warna yang keluar dari tubuhnya lebah, dan di situ Allah itu udah nyiapin obat karena tertulisnya seperti itu, terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Manusia. Dan sesungguhnya demikian itu adalah tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Jadi maksudnya gimana ini? Kita disuruh menelaah, Pikir. betul ya? Mikir. Justru menelaah. Termasuk meneliti enggak di sini, Mbak Ika? Betul. Termasuk Termasuk meneliti. meneliti dan kita Ya. juga harus mencari tahu juga ya Bu ya, Iya, terus cari tahu menggali lebih gitu ya, lebih mencari detail tahu lagi. lebih mengenai yang diwahyukan uh, kepada Allah di lebah dan sini, manusia iya. ini tentang produk dari perlebahan gitu ya Bu ya. Iya, Intinya seperti makanya di itu ya. situ kan masih masih tanda tanya tuh, Hmm. macam-macam warna. Apa ya? Apa ini ya macam-macam warna? Nah, oke. Nah, dari dasar ini tadi, kalau kita kaitkan dengan Rasul dalam hadis Nabi ya, kita tuh diibaratkan bahwa seorang mukmin, mukmin itu berarti kan orang yang mengikuti aturannya Allah ya, betul Ya, ya. Itu ibaratnya seperti lebah. Lebah itu akan berada pada kondisi kehidupan yang baik. Dari mulai manusia itu akan diajarkan bagaimana mencari makanan yang sehat, yang baik, yang halal. Kemudian berperilaku yang tidak merusak. Lah, lebah kan seperti itu. Apakah lebah kalau cari terbang ke sana kemari kemudian jadi pohonnya rusak-rusak? Enggak kan? Enggak ada ya. pohon yang rusak. Betul ya? Nah, itu falsafah-falsafah seperti itu masuk dalam tuntunan hadis dari Nabi Muhammad. Ya. Oke, kita jadi di sini punya dua kekuatan ya Mbak Ika ya, rekan-rekan semua ya. Punya kekuatan dari sisi Al-Quran dan hadis. Nah, kedudukannya tinggi mana? Tinggi Quran tentunya. Ya kan? Tinggi Al-Quran. Ya, lebih tinggi Al-Quran. Nah, sekarang berkaitan dengan kita membahas masalah produk yang syariah. Di sini ada beberapa hal, rekan-rekan semua. Kita bukan hanya membahas tentang bahan baku produk itu, dikatakan halal, dikatakan menurut syariah, itu nanti akan ada hal-hal yang mengikuti. Tapi kita awali dulu dari bahan bakunya. Seringkali kita nggak sadar ya Mbak Ika ya, bahan bakunya tuh kayaknya itu halal, Halal. kayaknya baik, ya. Ya, Tetapi kita nggak paham itu diolah dengan cara yang seperti apa, ya, ya. dengan bahan-bahan yang tercampurnya itu apa. Nah ini yang harus diwaspadai, Hmm. karena seringkali kita itu lupa bahwa Quran itu sudah memberi tuntunan bahwa ada makanan-makanan yang dikatakan haram, ya, yang menurut Allah itu tidak baik, itu apa? Yaitu seperti babi. Nah, babi ini kan dibilang nggak baik. Allah sendiri sudah mengatakan nggak baik. Jadi jangan dikonsumsi. Kenapa? Ya karena dalam penelitian babi itu kan mengandung cacing-cacing, ya, cacing-cacing yang berbahaya yang ada di dalam tubuhnya babi itu. Kemudian seperti binatang buas, anjing dan sebagainya. Termasuk bahan-bahan yang haram untuk kita konsumsi, alkohol. Tapi alkohol itu nggak sendirian kan Mbak Ika? Ayo, Ya. apa ini temannya alkohol apa ini? Alkohol itu punya teman namanya etanol, ya kan? Punya teman lagi propil enel glikol. Nah, bahan-bahan itulah yang seringkali kita itu nggak sadar, ya, nggak sadar ada di dalam bahan yang kita anggap itu baik, itu halal, tapi ternyata tercampurnya dengan hal-hal yang tidak Tidak, boleh untuk tidak kita halal konsumsi. gitu ya Bu ya. Ya, termasuk pula yang mungkin ada unsur hewani, ya, misalkan ayam atau sapi, tapi tidak disembelih dengan atas nama Allah. Kita nggak nyebut Allah. Nah, itu juga termasuk nggak boleh di sini Ya, secara bahan bahkan baku. bahkan perlakuan terhadap hewan apa atau mungkin perlakuannya itu sendiri ya Bu ya, Ya, eh, ke bahan bakunya itu mm-mm. juga
juga menentukan halal dan haramnya ya Bu ya. Jadi bukan Iya, hanya mungkin cara penyembelihannya, tetapi juga perlakuannya, perlakuannya perlakuan. Karena kita juga diwajibkan juga untuk berlaku lemah sopan. lembut. Sebelum menyembelih itu kan harus Sebelum sopan menyembelih pun sama. juga harus, ya perilaku kita sendiri juga harus bagus ya Bu ya. Iya, Harus baik, harus ini dulu ada adab-adabnya eh, ya Bu ya. iya dulu ibu saya kalau Lebaran ya itu kan mesti beli ayam kan Mm-mm. baik kan. Nah, sebelum disembelih itu harus dipelihara dulu 2 hari, 2 hari 3 hari itu dikasih makan. Sayang-sayang dulu ya Bu. Disayang Kasih dulu, makan yang enak-enak itu. kasih makan yang enak-enak dulu, baik-baik dulu 3 hari, baru setelah itu disembelih. Nggak boleh langsung beli langsung sembelih gitu. Dulu ibu saya ngajarinya seperti itu. Ya, ada perilaku yang lebih yang baik lah ya. Nah, kemudian terkait dengan pengolahan produknya. Apakah pengolahannya ini sudah sesuai dengan tata caranya yang tadi tidak tercampur dengan bahan-bahannya. Kemudian kebersihan, ya kan? Nah, kebersihan. Kadang ada ya orang masak sayurnya nggak dicuci. Ada loh. Saya sering lihat tuh ya di Oh. warung-warung itu kalau sudah nyiapin telur mau dikasih daun apa itu onclang. Onclang itu apa namanya? Oh, Nah, itu daun bawang, Bu. bawang itu Iya. nggak usah dicuci-cuci. Terus pokoknya dibersihin dari yang Langsung dari kotor-kotor pasar itu. langsung dipotong-potong ya, Nah, Bu. Iya, dari saya juga pernah pasar lihat itu tuh. langsung Itu juga potong-potong. merupakan salah satu ini ya, Bu ya, apa namanya, indikator kita eh, Iya, untuk mengenai kesehatan. Jadi betul. buat ibu-ibu terutama ya yang punya kewajiban tugas di Menyiapkan, dapur nah, menyiapkan makanan, menyiapkan ya tugas meskipun beli juga harus dapur. dilihat dulu Hmm, kebersihannya ya. kebersihannya Betul ya Bu betul. ya. Ya, nah, Nah, jadi itu kita jangan asal di murah, jangan asal. diberi. Ya kadang-kadang ibu-ibu kan gini, oh di sana itu loh warungnya murah gitu. Bukan Hmm, seperti itu ya Bu ya, kita tapi lihat. nggak tahu rahasia dapurnya. Nah, itu harus Rahasia. dicek dulu, bersih nggak? Banyak tikusnya nggak di situ ya. Nah, Nah, itulah. itu. Jangan-jangan nanti tercemar dengan tikusnya apa kencingnya tikus lah apalah kita Itu nggak kan ngerti juga kan di akan situ. jadi nggak sehat ya Bu untuk Iya, tubuh betul. kita. Nah, kemudian apa yang perlu kita cermati lagi untuk kita punya produk yang ditawarkan ke orang lain itu adalah harus sudah melalui pengujian. Nah, karena kita bicara soal makanan halal, maka di sini harus sudah berada di lisensi pengujian apa namanya yang terkait, pihak yang terkait yaitu Halal MUI ya. Halal MUI ini perlu untuk diketahui bahwa kita sebagai muslim jangan sampai mengambil produk yang salah ya. Karena kita sudah punya lisensinya, sertifikasinya. Nah, ini penting sekali. Karena di dalam label halal tadi atau sertifikasi halal tadi, ini untuk menjaga supaya nama baik dari perusahaan tersebut yang menyediakan barang tadi itu mendapat pengakuan atau istilahnya apa ya Mbak Suda ya? Ya pengakuan ya. Artinya Legalitas, masyarakat ya. eh, mengakui lah ya, memilih dia, dianggap oh ini yang baik. Ini sesuai dengan ketentuan hidup sehat. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui. Tapi nanti kita untuk bahas di selanjutnya, untuk nanti kita lebih detail dari produk dari pelebahan, saya akan cerita Mbak Ika, bagaimana contoh dari pengolahan bahan baku tadinya itu menjadi tidak lagi halal, ya, Hmm. karena ada sesuatu unsur yang ditambahkan di sana. Nah, ini banyak yang belum mengetahui. Ya. Oke, kemudian ada persyaratan-persyaratannya yang harus diikuti sesuai dengan apa yang harus diketahui, apa yang sudah dikeluarkan oleh label halal dari MUI tadi. Ya, dari mulai persiapan barangnya, pemilihan barangnya, kemudian prosesnya, ya, sampai akhirnya ada pengujian-pengujiannya. Nah, ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi nggak boleh sembarangan
seperti yang di awal Mbak Ika sebut tadi, ya, ada hal-hal kemasukan sesuatu yang akhirnya merusak merusak label halalnya tadi. Iya, Ya. gimana? Ini pengalaman pribadi boleh ya sedikit sharing. Ah, Ini ya. potong sedikit. Jadi saya pribadi dulu pernah mengkonsumsi satu produk itu bahan dasarnya dari sumsum tulang sapi. Nah, Nah, saya itu kan halal tuh. itu kan halal nih Sapi sapi. halal. Nah, saya tuh nggak berpikir Eh, jauh sampai yang Bu Ina sampaikan hari ini gitu loh. Saya pikir karena bahan dasarnya bahan bakunya itu dari dari apa sapi. hewan yang halal gitu Ah, loh. iya. Nah, itu saya kebetulan sharing ke Ustadz. Nah, ini Hmm, kebetulan sharing ke Ustadz, ini bagus Ustadz, ini untuk ini nih. Saya sampaikan, saya minum ya. ini, saya bilang gitu. Terus Ustadz tuh tanya, itu bahan bakunya apa? Kalau boleh tahu, Bu, gitu. Aku ditanya. Iya, Oh, ini dari sumsum tulang sapi, Ustadz. Nah, saya tuh bilang sudah pede banget kan. iya. Ya kan? Nah, terus habis itu ditanya cara pengambilannya bagaimana? Hmm. Ditanya cara pengolahan pengambilannya itu loh. Nah, Pengambilan ini sumsum tulang penting ya, sapi. penting ya. Tadi berkait dengan perlakuan kita terhadap Hewan, sumber sumbernya. sumber hewannya Nah, tadi. itu. Ya, Nah, betul. itu saya dibilang, Ibu, Ibu pernah berpikir enggak kalau misalnya itu di sumsum tulang itu diambil dalam keadaan sapi itu masih hidup, apakah itu tidak menyakiti? Kan nggak disembelih ya Nah, Bu ya. Saya iya itu orang itu betul. mikirnya kan nggak disembelih kan, kita nggak ngerti nggak disembelih gitu. Apakah tidak menyakiti? Gitu ditanya gitu. Padahal kalau sumsum tulangnya diambil itu sapinya pasti lumpuh. Iya, jelas. Kita Gitu. sudah menyakiti Itu sapi sudah itu. menyakiti, itu artinya sudah nggak masuk ke halal, nggak termasuk kategori halal di sini meskipun bahan Ya. bakunya halal seperti itu salah satu contoh. Itu saya waktu itu langsung 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 berpikir ulang Hmm, untuk mengonsumsi produk ini karena kan ini saya iya, mau konsumsi terus menerus, ya kan, saya ya, perlu tahu itu semuanya. Nah ya, itu ya, ini salah betul. satu contoh ya rekan-rekan. Ya boleh, ya silakan Ya, Bu Ina. oke, kita lanjut. Ini sekarang ini selingan. Selingan Mbak Ika. Siapa ya sebetulnya yang mau rebutan madu? Kita itu Nggak cuma rebutan manusia madu aja sama yang mau ya. siapa ya? Kayaknya selama ini taunya yang suka madu itu cuman manusia deh ya. Ternyata ada hewan-hewan lain yang juga mengincar madu ini. Beruang saya selama ini tahu beruang. Tapi ternyata Iya. kok ada yang lain-lain nih Mbak Ika. Mbak Ika tahu Oh enggak ya. ini? Ada luwak madu ya. Oh, nah ini saya baru tahu Bu Kemudian Ina. ini Kalau beruang kayaknya saya tahu, tahu tapi mungkin luwak yang lain madu ini baru belum lihat tahu. ya. Kemudian ada temannya lagi namanya Marten. Wah, Marten apa Martin ini bacanya nih? Martin ya. Martin. Kemudian ada kumbang, kumbang madu, ya kan? Sampai ada rakun. Nah, Nah, kalau ini kumbang juga ini ada lagunya Bu. apa? Kumbang, kumbang di taman. Oh, oh iya itu Nah Mbak itu Ika, ada memang kalau kumbang bisa madu ya. pemirsa madu lah Ya. ya. Kemudian ada rakun, terus ada burung. Burungnya ini namanya juga apa ini? Panduan madu loh, namanya burungnya aja panjang banget. Sigung, siapa tahu sigung? Sigung ini kalau sudah kentut baunya karuan. Ya namanya kentut yang tidak enak ya. Kemudian elang madu. Nah, banyak nih. Sampai lalat hijau. Nah, ini wah, pengetahuan baru ya. Bahwa ternyata madu bukan hanya disukai oleh manusia, rekan-rekan. Ada binatang-binatang lain yang juga mencari manfaat madu. Karena ternyata binatang pun ingin sehat ya Mbak Ika ya. Ya. Bukan hanya manusia Bukan ya. hanya manusia Kita yang pengen juga sehat, ingin ternyata manusia, sehat. hewan pun juga pengen Hewan sehat. juga butuh madu. Ya. Baik, nah sekarang kita sedikit mengambil apa ya namanya falsafahnya Mbak Ika. Kenapa Allah itu memilih hewan lebah masuk di dalam Al-Quran? Nah, ini
ini juga perlu diketahui Mbak Ika. Kenapa ya? Sudah masuk di Al-Quran, kemudian dikatakan kalau mau sembuh, mau sehat, ya, mau jauh dari penyakit, minumlah hasil lebah dari yang keluar dari tubuhnya lebah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Falsafah apa yang bisa kita ambil di sini? Ternyata lebah itu hanya mengisap nektar dan dia mengambil polen. Dia mengambil polen itu untuk apa sebetulnya? Untuk membuat dirinya sehat kuat. Jadi Allah itu sudah memberi insting atau menyuruh kepada lebah, kamu itu makananmu itu polen. Kalau Mbak Ika, makanannya Mbak Ika itu nasi. Ya, seperti itu. Manusia itu makanannya Nasi sama nasi, sambal. telo ya, ketela, jagung, ya kan? Nah, tapi kepada lebah, Allah itu menyuruh mengambil polen sebagai makanan sehari-hari. Tetapi lebah itu juga mengambil nektar. Dia mengambil sebuah cairan yang ada di tengah-tengah bunga yang harus dia ambil, yang nantinya dia akan punya tujuan berbagi kepada makhluk lain. Yaitu tadi, yang pada rebutan cari madu tadi itu. Nah, ya, jadi falsafahnya bahwa kita itu mengajarkan manusia untuk mengambil sesuatu yang baik, ya, yang baik dan manfaat. Nah, tentunya di sini halal karena apa? Sudah bersumbernya dari apa yang Allah firmankan. Kemudian lebah itu menghasilkan madu. Artinya apa? Bahwa madu ini kan sesuatu yang baik, yang nantinya akan memberi banyak manfaat. Jadi kita itu kalau mau hidup dengan apa ya, akhir apa istilahnya Mbak Ika, keakhiran kita nanti, kelak kita itu hidup di kemudian hari menjadi baik, tentunya menjadi manusia yang manfaat. Nah, kita menirulah si lebah ini, hidup untuk menjadi makhluk yang manfaat. Betul. Kemudian lebah itu tidak merusak, walaupun dia hinggap, ya, hinggap di manapun dia nggak akan merusak. Dia tidak membuat sesuatu yang jelek kepada apa yang dia temui. Nah, jadi kita sebagai manusia mencari contoh seperti lebah ini adalah untuk senantiasa menjaga kedamaian suasana. Kita menemui orang jangan sampai meninggalkan jejak hitam. Nah, jejak apa yang baik Mbak Ika? Jejak emas ya. Kita tinggalkan jejak yang baik, jangan meninggalkan jejak yang hitam. Jangan sampai kita merusak. Nah, jadi kita mengambil sisi-sisi baik dalam pergaulan, itulah yang harus kita jaga. Jadi artinya janganlah merusak, ya, karena lebah sendiri tidak merusak. Yang berikutnya, apa yang bisa kita ambil di sini? Lebah itu punya harga diri. Artinya apa? Dia itu sebetulnya nggak akan menyakiti, ya, nggak akan menyakiti. Kecuali dia itu disakiti lebih dulu. Itu harga dirinya dia. Jadi kita pun jangan istilahnya kalau nggak mau diganggu ya jangan mengganggu dulu ya, kan gitu, ya kan? Lebah pun akan siap-siap menyengat kalau kita mengganggu dia. Siapa yang pernah disengat di sini? Mbak Ika pernah disengat? Pernah, Bu. Oh pernah. Berarti Mbak Ika mengganggu dia ya? Sebenarnya nggak sengaja sih, Bu. Oh, enggak sengaja. Iya. Saya mengganggu sumbernya. Oh, sumbernya Metik diotak-atik. bunga, ya kan? Heeh. Nah, kan bunga kan madu apa lebah itu ngisep Besar, ngisep nek. madu Ya, itu kan dari madu bunga. ya. Nah, saya nggak Terus, ngerti kalau di dalamnya bunga itu ada lebahnya. oh, Saya pikir ya centlik gitu rasanya kan. ya. Langsung rasanya kayak gitu di jari saya. Nah itu saya pernah karena saya ganggu itu tadi sumbernya dia mau cari Ya, makan. itu langsung marah kan? Ya. Nah, makanya dia pun punya harga diri ya. Nah, kita sebagai manusia pun harus seperti itu ya. Jangan asal apa suka jahil. Nah, jahil itu ya harus dihindari ya, karena punya dampak yang luar biasa atas kejahilan-jahilan.
Jahil. seseorang ya, Biasa kerjain sama-sama aja itu. mengincar sesuatu yang indah. Nah, Rebutan sama lebah saya berarti. lah itu makanya rebutan rebutan apa namanya sumber kehidupan saya diambil sama Mbak Ika. Itu lebahnya bilang gitu. Ya, Kemudian lebah itu selektif dalam memilih makanan. Jadi lebah itu memang sudah diberi insting oleh Allah, carilah makanan yang terbaik. Artinya apa? Bunga-bunga yang terindah itulah yang dihinggapi oleh lebah, Mbak Ika. Karena suatu hari saya pernah ada di halaman rumah saya itu pohon lamtoro. Lamtoro itu petai Cina, ya yang buat botok itu ya. Siapa yang suka botok pasti pakai petai Cina. Nah, itu bunganya kan bunga gundul itu, bunga yang nggak ada kelopaknya, tetapi seperti jarum-jarum lembut itu ya. ya, Itu untuk bunga yang sedikit rusak atau ada warna coklatnya sedikit aja, itu lebah nggak mau hinggap di sana. Lebah hanya akan hinggap pada bunga yang tercantik, yang terbagus. yang Jadi seger ya Bu ya. yang segar, iya. Jadi sudah diberi insting, carilah makanan di tempat yang terbaik. Maka di sini manusia pun harus belajar bagaimana kita mencari sumber-sumber kesehatan tubuh kita melalui makanan-makanan yang terbaik, Yang makanan yang terbaik. sehat. Ya, jangan asal santap aja, jangan asal kenyang, ya kan? Nah, ini contoh yang bagus Ini dari eh, hewan lebah. kebanyakan ibu-ibu hari ini, ibu-ibu milenial, Heeh. ini mau cari praktisnya, yang penting kenyang. Nah, itu Yang penting anaknya itu dibekali makanan-makanan yang mengenyangkan. terus gampang Nah, bikinnya, cepet, ya yang kan? cepat, instan, Heeh. gitu Nah, ya. itu Mau hati-hati. praktis, habis itu main HP. Iya, Iya, betul. lebih Ya, banyak main main game, main HP-nya daripada ngurus gizi yang yang betul. baik buat kita Karena butuh. nggak mau repot gitu loh Mbak Karena Ika. nggak mau repot tadi. Iya. Ya, Nah, jadi falsafah-falsafah lebah ini sangat luar biasa. Bukan hanya sesuatu yang dihasilkan, yaitu produknya, tetapi perilakunya. Ini yang juga perlu kita ikuti. Ya. Baik, sekarang kita eh, akan mengarah kepada apa saja ya sebetulnya hasil lebah itu. Dulu saya itu mengira hasil lebah cuma satu, Mbak Ika. Rekan-rekan mungkin juga seperti itu ya, sama seperti saya ya. sama Mengira saya cuma dulu juga satu, taunya sama. madu. Iya, Nah, karena dulu taunya waktu cuma madu. awal-awal itu saya ini sedikit informasi ya. Saya ada Ya, informasi mengenai eh, pertolongan pertama ini di majalah kesehatan. Saya bacanya di majalah kesehatan yang ada di salah satu laboratorium terbesar gitu ya. Karena ya. saya rutin di laboratorium itu setiap bulannya kontrol gitu sambil cek lab gitu ya Bu ya. Itu sering Hmm, suka baca-baca buku kesehatan. Di situ ada buku kesehatan tuh. ya. Nah, di situ saya tertarik sama artikel mengenai eh, jangan 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 berikan langsung berikan obat penurun panas kepada Hmm, anak Anda yang demam. hmm. Satu, yang kedua, jangan langsung berikan obat batuk pada anak Anda yang mengalami batuk. Jadi itu pertolongan pertamanya ternyata bukan obat batuk ataupun obat penurun Obat panas. penurun Nah, itu panas, saya baca ya. di artikel kesehatan itu dari ID. Itu. Hmm, Nah, dari situ saya dapat informasi bahwa pertolongan pertama itu ada beberapa bahan di situ, tapi yang paling familiar buat saya madu. aduh, iya. Nah, itu paling familiar banget buat saya. Yang lain saya nggak ngerti. Hmm, Dan kayaknya susah gitu loh kalau mau mengolahnya. Nah, ini saya akhirnya dari situ, dari artikel itu. hmm. Kan ada note-nya, ada catatannya. Pilihlah madu yang berkualitas. Gitu. Jadi nggak Ya, asal madu gitu loh, Bu. Nah, nggak itu dari asal. situ ya dari situ saya Ya. mencari semua madu pokoknya saya. Nah, waktu awal dikenalin dengan produk HDI, ini ternyata kok ada beberapa macam. Itu saya menolak awalnya karena saya nggak Hmm, ngerti. Karena saya tahunya pokoknya saya beli madu gitu. Dulu gitu gitu saya ya. pokoknya butuhnya madu. Nah, ini ternyata setelah dipelajari ternyata nggak cuma madu aja ya, Bu ya. Iya, betul. Juga Nah, ada. ini berkait dengan apa yang Mbak Ika bilang tadi. Ada
pakar yang mengatakan jadikanlah makananmu sebagai obat ya Mbak Ika. Iya, Jangan betul. jadikan obat itu makananmu. Bukan obat Kira-kira jadi makananmu. pilih mana ini? Ya saya Jadi pilih obat jadi makanan, apa pilih makanan makanan jadi jadi obat. obat? Nah, tapi makanannya nggak makanan sembarangan ya rekan-rekan ya. Oh, betul. Makanannya adalah makanan sehat tentunya. Nah, makanan sehat ini sudah disediakan oleh Allah melalui hewan lebah yang hasilnya itu bukan hanya madu ternyata. Saya akan mengulang dari An-Nahl 69 tadi dikatakan ya, keluarlah macam-macam warna dari tubuh lebah isinya obat penyembuh bagi manusia. Nah, ketika diteliti ternyata ini hasilnya Mbak Ika. Ada madu, kemudian ada lilin ya, ada malam atau lilin itu ya. Ini Kemudian lebah. ada royal jelly, Wax. ada sengatnya ya, di venomnya, ada polen, kemudian propolis dan ada larva. Nah, kita bahas yang berkait dengan An-Nahl 69 tadi. Macam-macam warna. Nah, apa itu ya? Peneliti, para pakar membuktikan apa yang tertulis di Al-Quran macam-macam warna. Itu benar adanya. Nah, Hmm. kita kupas nih satu-satu Mbak Ika ya. Ya. Kita akan masuk dulu. Nah, kenapa yang dipilih produk dari Haideset nih Mbak Ika? Tentu kita harus punya dasarnya ya. Kok saya milihnya itu yang perlebahan dari Haideset itu kenapa? Tentunya bahan dasar alami perlebahan ini yang menjadi apa namanya kekuatan pertama, pilihan pertama. Oh iya ya, bahan dasarnya bukan bahan dasar imitasi atau buatan, tetapi betul-betul alam sudah menyediakan. Tanpa kita mengolah, Allah itu sudah memberikan apa adanya nutrisi yang terkandung di dalamnya. Sangat luar biasa. Nanti kalau kita kupas ya, kita akan tercengang. Wah, ternyata persiapan Allah untuk manusia itu sudah sedetil ini rupanya ya. Kemudian sudah teruji ribuan tahun. Ya, pasti. Karena apa? Karena kitab suci juga sudah adanya itu dihitungan dalam ribuan tahun ya. Dari nabi-nabi kita yang terdahulu itu madu sudah dipakai ya. Kemudian dikonsumsi diakui oleh atlet yang bukan hanya dari atlet Indonesia, tapi Malaysia, Filipina, tentunya negara lain pun juga mengakui dari kualitas produk perlebahan Haideset ini. Buktinya apa Mbak Ika? Banyak atlet-atlet yang punya prestasi luar biasa, ya kan? Tertunjang oleh nutrisi bagus di sini. Kemudian gedung kepresidenan. Nah, ini nggak main-main ini ya. Presiden aja kalau mau makan pecel yang makan duluan siapa nih Mbak Ika? Yang Mbak makan Ika duluan yang makan nih ya, ajudannya. ajudannya. Nah, Jadi harus dites dulu dites mengandung dulu. zat Berarti berbahaya atau enggak. berarti kalau sudah bisa masuk ke gedung kepresidenan diakui oleh para atlet, maka pengujiannya sudah berlapis-lapis tentunya ya. Sudah banyak ya, berkali-kali diuji. Ada sertifikasi halal yang tentunya ini menjadi penjagaan kita atas kebaikan dari mutu produk perlebahan ini. Apalagi kemudian dari BPOM ya, Badan POM ini juga sudah memberikan ini sertifikasinya bahwa produk kita itu aman. Aman artinya tidak ada bahan-bahan yang membuat ketergantungan, gitu ya, Mbak Ika. Ya. Tidak ada bahan-bahan yang pengawetnya, ya. Kemudian tidak ada unsur pemanisnya. Nah, buktinya bahwa atlet itu nggak boleh sembarangan ketika makan minum. Ya. Ketika ketahuan secara tes urin kok ada sesuatu bahan yang membuat doping, ya kan? Pasti sudah dicoret tuh nama atletnya. Ya alhamdulillah selama ini produk perlebahan dari Haideset menunjang prestasi para atlet dan tidak terkena ya, nggak terkena coret daftar hitam ya, Tidak nggak mengandung ya. doping. Ya, nggak Jadi kena bahannya doping. alami. Ya. Kemudian tadi sudah kita bahas ya uji klinis dan penelitian masuk dalam buku MIM.
Nah, ini yang membuat kita bangga tentunya, Mbak Ika ya. Buku MEM ini adalah buku panduan resep dari dokter ya untuk diberikan kepada para pasien. Kita masuk di dalamnya. Berarti ada suatu kebanggaan untuk kita mengkonsumsi untuk diri sendiri dan mengenalkan kepada orang. Dan Dan nggak tentunya cuma yang satu ya Bu ya yang iya, masuknya. iya nggak Tidak cuma cuma satu. satu atau dua produk, ada kurang lebih Betul. 19 produk itu masuk Iya, sudah buku daftar. diakui layak untuk dijadikan pengobatan. Ya. Nah, kemudian pangsa pasar yang tidak terbatas. Ini loh yang membuat kita mendapat kemudahan. Karena pangsa pasarnya itu tidak harus kalangan tertentu, tidak harus Boleh usia orang tertentu, sehat, boleh orang sakit, semuanya. Iya, karena sifat laki-laki, madu itu, perempuan, tidak sifat hasil lebah itu ada tiga, Mbak Ika. Sifatnya sebagai kuratif, kemudian rehabilitatif, dan sebagai preventif. preventif, Kuratif kuratif, karena kuratif rehabilitatif. itu akan membantu proses penyembuhan suatu penyakit ya, dikarenakan ada tiga pekerjaan. Jadi hasil lebah itu punya tiga pekerjaan. Ini kok semuanya tiga serba tiga ya? Tiga pekerjaan itu apa? Dia mampu memperbaiki sel-sel yang rusak ya, kemudian menumbuhkan yang mati ya, jadi ada baru lagi dan mempertahankan yang masih bagus. Nah, maka di sini terkait pula pangsa pasar yang tidak terbatas, artinya semua usia bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, kemudian kita lihat ya ini tadi teman-teman dari madu itu ada bee pollen, kemudian bee propolis, dan royal jelly. Kesimpulannya Mbak Ika, rekan-rekan, satu satu produk itu tidak berasal dari tubuh lebah, dia berasal dari tanaman, ya sari bunga. Tapi yang tiga luar biasa sekali, berasal dari bagian tubuhnya lebah. Nah ini yang nanti akan kita cermati satu persatu. Kita bicara dulu tentang hasil lebahnya. Langsung aja ya, baik ya. Ya, Baik, polen. Polen apa molen ya? Yang biasa dimakan, diolah sama ibu-ibu itu apa? Molen. molen kalau itu. Apa itu molen? Kue Saya juga suka pisang. itu. Ah, iya. Polen. Polen ini adalah serbuk sari bunga jantan yang telah disekresi oleh liurnya lebah. Kemudian dijadikan makanan sehari-hari. Yang tadi saya bilang, Mbak Ika itu makannya nasi, ya, makannya ketela, makannya jagung. Karbo. Karbu-karbu itu dimakan oleh Mbak Ika. Nasi lebah oleh Allah ditunjukkan, ini loh makananmu. Makananmu itu polen. Polen di sini luar biasanya sudah terisi gizi yang setara ASI. Nah, kalau gizinya sudah setara ASI itu berarti nggak bisa nggak ragu Dirikan lagi kan dengan ya. yang lain. Iya, Nggak bisa, sudah nggak ada tandingannya ya nggak Bu ada ya. tandingannya. Makanya dikatakan sebagai makanan bernutrisi lengkap nomor dua di dunia setelah ASI. Diketahui asam amino esensial, proteinnya, vitaminnya, mineralnya, semua antioksidannya ada di dalamnya. Nah, di sini polen ini adalah sumber kehidupan. Kenapa? Karena ketika lebah itu membantu proses penyerbukan, dia itu akan menjadi bakal biji. Ya. Bakal biji ini berada di dalam bakal buah. Nah, ketika buahnya matang, masak, kemudian jatuh ke tanah, biji ini tadi mampu untuk menjadi kehidupan baru. Nah, maka dikatakan sebagai uh, nutrisi yang amat sangat bagus karena dia punya kemampuan menumbuhkan satu batang pohon baru. Ya. Sumber kehidupan sebagai sumber kehidupan. Nah, apa manfaat dari nutrisi yang seperti ini, Mbak Ika? Polen dikasih nutrisi yang seperti ini oleh Allah. Asam aminonya ada, vitaminnya ada. Ini sebetulnya mengarah kemana? Nah, kita lihat. Mengarah kepada eh,
memperbaiki yang namanya peredaran darah. Kemudian bisa menghasilkan HB baru, HB darah baru. Kemudian secara apa namanya eh, perjalanan darah di dalam tubuh kita itu menjadi lebih lancar dari nutrisi ini. Itulah kenapa lebah itu bisa terbang berapa jauh Mbak Ika kalau dihitung? Ribuan kilometer ya. Dia keluar dari sarangnya untuk mencari kehidupan, mencari bunga, itu bukan mencok barang sebentar, ya enggak. Tetapi dia akan terbang berkilo-kilometer ya, ratusan kilometer dia terbang. Di situ dia mampu untuk melakukannya. Nah, di sini karena bahan baku dari polinasi yang sudah sedemikian baiknya, maka dalam tubuh kita ini akan membawa kebaikan ke arah darah. Nah, berkait dengan apa ini? Kalau sudah bicara darah nih Mbak Ika. Berkait dengan problema yang disebut 9L. Apa ya 9L itu ya? Mau 6L boleh, mau 9L boleh ya. Pokoknya yang depan-depannya ada L-nya. Lelah, letih, lesu, loyo, Letoy. toy, ya, lungrah, apalagi nih, lemes, ya kan? Nah, kalau mau dicari seperti itu berkait dengan yang namanya stamina. Itulah kenapa saya yang dulunya pernah mengalami sakit datang bulan, ya kalau men itu saya tersiksa sekali bertahun-tahun. Saya harus mengkonsumsi obat apotek ya yang membuat saya bisa bertahan dari kesakitan itu. Ternyata bertemu dengan Polonesi, masalah itu hilang semua. Nah, di situ saya mendapati, oh ternyata tubuh saya itu selama ini mengalami gangguan dalam sisi tentang HB darahnya, tentang peredaran darahnya. Nah, dengan adanya nutrisi di dalam Polonaji, kita akan mendapatkan solusi itu, Mbak Ika. Luar biasa ya. Ini baru satu loh ya, baru satu, yaitu sumbernya dari sari bunga, bukan dari tubuhnya lebah. Ya, kebaikan darah. Secara kesimpulan, polen itu mengarahnya kepada kebaikan darah. Nah, kebaikan darah berimbas kemana-mana tadi. Problema-problema tadi. Ya, nyeri datang bulan, darah rendah, darah tinggi, pusing. Nah, berkait ke arah sana. Bagaimana keamanannya untuk ibu hamil? Wah, sangat luar biasa membantu nih Mbak Ika. Polen ini ya, memberi nutrisi kepada janin, kepada si ibu, dan termasuk terbentuknya kualitas ASI sejak dari kehamilan sampai nanti masa menyusui. Ini luar Apalagi biasa. yang ibu hamil yang agak sulit ya Bu ya. Rewel, Yang rewel, rewel, yang betul, trimester betul. pertama biasanya mual-mual, nggak mau makan. Nah, Nah ini penting sekali ya untuk ibu hamil juga betul. mengonsumsi Ya, Polonaging. ya. Kemudian yang berikutnya, kita bisa melihat mulai dari harusnya nih urut Mbak Ika. Ini slide-nya enggak urut. Maaf ya. Saya harusnya mengurutkannya itu dari atas dulu. Dari kepala nih harusnya. Apa saya cari yang dari kepala dulu Mbak Ika? Apa Nggak apa-apa apa Bu, adanya? Hah? apa adanya dulu nanti baru dijelaskan. Nggak Nanti apa-apa. mencolot-mencolot nih. Enggak apa-apa ya, Nggak rekan-rekan ya. apa-apa. Mencolot-mencolot. Ya. Baik, ada sebutan bipropolis yang warnanya itu adalah coklat. Dan ini dikenal sebagai liur lebah. Sebetulnya ini adalah proses ketika lebah itu memakan pucuk-pucuk daun, ya, kemudian dia sekresi atau campur dengan liur liurnya dia, ya. Lalu dia pakai untuk membalurkannya di depan sarangnya. Dengan tujuan apa? Untuk menjaga supaya bayi-bayi lebah itu tidak mati dan menjaga nektar yang dia bawa dari bunga lalu dia masukkan ke dalam sarang baru namanya madu Mbak Ika. Kalau masih di kembang itu belum madu, masih nektar. Tapi ketika sudah dipindah ke sarangnya baru namanya madu. Namanya madu. Jadi Ya,
Jadi kalau dari bunganya itu sendiri Nah, namanya nektar ya, Bu ya. nektar, ya. Setelah diambil Dan lebah, masuk, dia pindahkan ke rumahnya, sudah ke sarang, itu baru namanya namanya madu. madu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini, bapak ibu, ya rekan-rekan semuanya, oh di bunga ini pasti manis, yang manis-manis tuh Bu ya. Pernah Eh, nggak ya? Saya tuh dulu waktu kecil tuh pernah mainan Ngisep-ngisep bunga. itu ya, Di bunga. isep-isep itu ada manis-manisnya. Itu bukan Heeh. madu, Ya, yaitu itu masih nektar. nektar. Gitu. Ya, Nektar yang nantinya betul. akan diambil lebah, nanti dibawa ke sarangnya, baru nanti jadi madu di situ ya Bu ya. Ya, betul. Nah, ini ditutupi. Ditutupi oleh cairan yang keluar dari mulutnya lebah yang berwarna coklat tadi, yang namanya itu propolis. Jadi, pro itu artinya benteng. Polis itu kotak. Dia akan mengeluarkan cairan yang tujuannya untuk sebagai benteng. Nah, tapi liur lebah ini bukan seperti liur manusia, ya. Maksudnya apa? Kalau manusia meludah, itu kan masih dalam bentuk cairan, gitu ya. Tetapi lebah ketika mengeluarkannya, itu cairan tadi sudah seperti tetesan lilin. Jadi bukan lagi cair. Nah, seperti di gambar ini. Di gambar ini kan bentuknya gumpalan-gumpalan ya. Karena di apa istilahnya? Diseset itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Di Sayap, di sayap. disayat. Disayat. Karena memang ketika keluar dia sudah berupa tetesan lilin, jadi bongkahan-bongkahan seperti itu. Nah, apa Di yang lengket gitu menjadi ya Bu ya. ya, apa yang menjadi keajaiban nutrisi yang Allah berikan di mulutnya lebah ini dalam warna coklat ini ada kandungan nutrisi yang bernama bioflavonoid. Nah, bioflavonoid ini diteliti memiliki kemampuan mengatasi virus, bakteri, jamur, peradangan, sampai pada benjolan. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali, Mbak Ika. Ya. Allah itu sudah menyiapkan sampai sedetail itu. Dari bagian mulut lebah ada tujuan obat. Sudah disiapkan Iya, semua sudah disiapkan seperti itu. obatnya Iya, bagi betul. bagi yang memikirkan tadi ya Bu ya. Iya. Nah, ini berkait dengan pengolahan produk yang kalau kita tidak cermati bisa menjadi barang yang tidak halal, Mbak Ika. Ini Ya. halal, tetapi ketika Produk ada ini halal. prosesnya, iya, menjadi tidak halal. Apa itu? Yaitu saya sebut aja ya, propolis yang berupa cairan. Ada ya? Pernah jumpa ya? Propolis Ya. tetes, propolis cair ya. Nah, bagaimana yang tadinya awalnya bongkahan seperti ini bisa terjual dalam bentuk cairan? Tentunya harus ada prosesnya. Dan dia bisa mencair seperti itu karena ada peleburan dari barang alkohol. Bisa juga etanol, bisa juga propil enel glikol. Jadi, kalau ini dilebur dengan air, itu amat sangat susahnya. Rekan-rekan bisa membuktikan. High desert itu kan punya propolis bentuknya apa? Tablet ya. Coba Dan digerus. Ya. Digerus, campur dengan air. Kira-kira bisa enggak itu tercampur? Pasti enggak bisa. Pasti dia akan ada endapan. Dan airnya memang keruh, tetapi bukan keruh-keruh yang kemudian seperti apa ya? Boleh saya nyebut nih. Kalau kalau nyebut pasti ngerti bayangannya. Itu loh minuman cafe Mac itu loh. Kalau itu kan sudah leburan, betul ya. Tapi sama ketika susu, aslinya, sama krim. kopi susu lah, kopi susu. Tapi ketika aslinya itu nggak akan seperti itu. Dia masih bening, tapi beningnya itu bening keruh, lalu ada endapan. Artinya bahwa propolis itu sangat susah untuk melebur dengan air. Nah, dia bisanya melebur kalau ketemu barang-barang tadi. Nah, diketahui yang namanya alkohol itu adalah bahan yang merusak tubuh. Apalagi sudah disebutkan haram buat muslim. Nah, ketidaktahuan kita ini bisa menjadikan kita mengkonsumsi barang yang tidak sehat. Apa pembuktiannya? Kok bisa mengatakan
yang tetes yang cair itu mengandung alkohol. Mudah kok, Mbak Ika. Kita minta saja, ambil saja 2 tetes di telapak telapak tangan kita, ya. Taruh di sini, kita biarkan sambil kita ngobrol nih ceritanya. Saya seperti itu ya. Saya ngobrol sama orang yang memberi saya tetesan tadi selama 1 jam lebih. Kan nggak terasa tuh cerita ke sana kemari sampai 1 jam. Tangan saya itu tetap bawa gini, bawa ini tetesannya tadi. Nah, begitu sudah 1 jam lebih, saya tunjukkan. Kamu kan tadi ngasih saya barang 2 tetes di sini. Sekarang masih ada nggak? Oh, dia kaget. Iya ya, kok sudah nggak ada? Kok tinggal bekasnya aja? Nah, ini loh, sifat alkohol itu adalah menguap. Wah, Nah, ketahuan dari yang cara pertama. Terus saya bilang lagi, mau tahu cara kedua kalau belum percaya? Karena dia masih nggak percaya gitu. Gimana cara ngetes? Kamu mau nggak kehilangan uang ketika kamu sudah beli 1 botol ini? Itu dulu saya tanyakan Mbak Ika. Kenapa? Karena dia harus membuktikan bahwa isi botolnya ini ketika dibuka tutupnya lebar-lebar, taruhlah di meja, sampingnya itu dikasih cangkir atau gelas yang berisi air atau kopi atau teh ya. Lalu dijajarkan, taruh sebelahnya, tinggalkan selama 5 hari di meja. Setiap hari dilihat mana yang lebih dulu berkurang atau hilang. Nah, itulah yang terkena campuran alkohol. Rata-rata cara kedua nggak ada yang mau, Mbak Ika. Kenapa? Karena sudah keluarin duit banyak, ya. 9 mili, harus 6 beli. mili, itu dibeli dengan harga mahal. Bisa sampai 350.000, bisa juga 250.000. Nah, itu rata-rata nggak ada yang mau. Tapi kita untuk mengetahui tentang apa yang menjadi pemahaman kita seperti ini harus kita lakukan. Kalau penasaran, buktikan aja, ya, bisa dibuktikan. Maka perlu kehati-hatian. Akhirnya yang tadinya halal menjadi bagaimana, Mbak Ika? Ketika sudah tertetes Jadi, dengan alkohol, nutrisi yang bernama bioflavonoid ini menjadi hilang, ya. Kita nggak lagi dapat nutrisi bioflavonoid, tetapi yang kita peroleh adalah efek kerja si alkohol tadi. Akhirnya terus menjadi gimana nih Mbak Ika? Apakah masih bisa dikatakan akhirnya halal? jadi Bisa jadi enggak ya? tidak halal jadinya ya, Bu. Tentunya Dan menjadi mungkin, tidak halal. ah, iya. Iya, Dan mungkin bisa satu tambahan lagi, Bu, cara cara iya. ngeceknya lebih akurat lagi. Itu Uh-uh. dengan cara dicek di ingredientnya. Ya, betul. Ingredientnya, Nah, kandungannya, mungkin rekan kan betul. bisa cek karena kalau ada izin BPOM-nya sudah pasti ada Iya, ingredientnya. iya, Gitu. betul. Masih ada juga yang Ya, mengatakan itu begini, ini melewati Badan POM. Kok boleh? Ya, saya mm, bilangnya begini, kan saya bicara mm, sesama Muslim. Kalau bicara sesama Muslim, kita harus pegang bahwa ini alkohol itu memang diharamkan, nggak boleh. Tetapi kalau Badan POM, pengukurannya adalah sisi keamanan. Masih aman, toleran mm, untuk tubuh manusia. Itu tubuh manusia. aturannya secara Badan POM. Tapi saya bicara bukan secara Badan POM loh ya. Maaf loh ya, saya Ya. ngomong begitu sama teman. Saya bicara sesama Muslim. Ini bahan yang sudah Ya. ada kandungan alkohol. Kalau ada bahan lain punya kemanfaatan dan tidak tersentuh alkohol, kenapa pilih yang ada alkoholnya? Nah, ini yang harus menjadi kehati-hatian kita. Oke, ini baru satu Mbak Ika yang keluar dari mulutnya Ya. lebah. Kita ketahui yang berikutnya. Oh, ini uji tes oraknya ya, kemampuan Orang ya. apa namanya antioksidannya amat sangat tinggi dibandingkan buah-buah yang lain. Ya, saya jadi ingat waktu kecil dulu ya, kalau diajak tengok orang sakit oleh ibu saya, pasti kok bawanya buah jeruk. Kalau tengok orang sakit kok bawa
bawanya buah jeruk ya. Kenapa ya Mbak Ika ya? Dulu pernah mikir enggak ya? Kok bawanya mesti buah jeruk ya? Nah, ternyata di sini Ya, karena ada kemam vitamin C-nya itu. iya, baru tahu sekarang ya. Cuman secara penelitian tes orangnya, propolis mengalahkan buah jeruk, ya kan? Butuh sampai berapa itu? Setara 400 buah jeruk itu. Kira-kira mampu enggak ya kalau disuruh makan sampai buah jeruk segitu banyaknya ya? Sekali makan Perut kita 400 jadi ya itu sudah nggak kuat perutnya. perutnya enggak kuat. Maka di sini rekan-rekan semua tolong dicermati ya bahwa liur lebah itu bukan seperti liurnya manusia. Liur lebah keluarnya sudah berupa seperti tetesan lilin, bukan lagi barang cair, ya, tapi berupa bongkahan. Bongkahan bener enggak ya? Istilahnya ini apa sih? Kok bongkahan? Bongkahan nanti gambarannya kayak sesuatu yang gede, Mbak Ika. Seperti ya seperti tetesan lilin lah ya. Saya kasih Ya. gambaran seperti itu, Kalau paham ya? bungkahan Maksudnya besar berarti serpihan. Kalau serpian, serpihan kecil. serpian ya Allah, Ya, mau ngomong serpian kok kegedean, kebesaran bongkahan. Ya tetesan lilin lah seperti itu. Baik, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini kemasannya ya, tadi manfaat dari bioflavonoid menjaga tubuh kita supaya tidak terkena bakteri, virus, jamur ya, radang, kemudian bahkan sampai benjolan. Nah, di sini kemampuannya sebagai imunomodulator. Ini penting sekali bahwa tubuh kita butuh adanya kekebalan untuk mengatasi supaya tidak gampang kemasukan benda-benda asing ya yang nantinya bisa merusak tubuh kita. Dan kemampuan dari regenerasi sel ini juga kita peroleh dari kandungan bioflavonoid. Oke, kita lihat. Nah, kalau tadi mulut, Mbak Ika, harusnya ini urut ya. Harusnya yang pertama tuh ini tadi kepala dulu ya, kepala duluan. Ternyata rekan-rekan, subhanallah, ada warna lain yang Allah ciptakan dari kepala lebah. Ya. Dikenal dari bagian kelenjar hipoparingeal, yaitu di bagian belakang kepala lebah ya. Ini ada satu nutrisi dengan warna putih yang dikenal sebagai royal jelly. Ini adalah makanan yang mampu membuat kita itu awet muda, Mbak Ika. Ya, kita mendapatkan kebaikan dari dua hal di sini. Kebaikan dari sisi sistem hormonal kita dan sistem saraf. Nah, kalau kita melihat bagaimana perbaikan hormonal dan saraf, ini kan pekerjaan tersulit. Betul, betul nggak Mbak Ika? ya, Sakit yang berkait dengan saraf itu sembuhnya gampang apa susah? Susah, ya susah. kan? Susah. Makanya dia memperbaiki hal-hal yang rumit, yang susah. Itu royal jelly. Nah, diketahui sebagai makanan ratu lebah selama seumur hidupnya, yaitu 7 tahun. Lebah ratu itu hidup dengan mengkonsumsi royal jelly. Dan bayi-bayi lebah itu hanya makan royal jelly itu 3 hari saja. Selebihnya akan diberi makan pollen. Di sini akan terlihat bagaimana sang ratu ini memiliki tubuh yang lebih besar daripada lebah pekerja, usia yang lebih panjang daripada lebah pekerja ya, serta kemampuan sang ratu untuk bertelur. Nah, kemampuan 2000 telur dalam satu harinya ini menunjukkan bahwa ada nutrisi-nutrisi di dalamnya yaitu yang disebut gamma globulin, asam tikanoik, asetilkolin, serta kolagen. Ini nutrisi rahasia yang sudah Allah siapkan di dalamnya. Bukan bukan pakar menambahkan ya, rekan-rekan semua, Mbak Ika. Enggak. Ini enggak ada bahan yang tercampurkan, enggak ada. Tetapi murni diteliti, sudah ada
bagian-bagian nutrisi yang nama-namanya seperti itu tadi, gamma globulin, asetilkolin, asam tikanoik, serta kolagen mengarahnya kepada perbaikan hormon dan saraf. Nah, kalau kita jabarkan lagi nih Mbak Ika, apa ya yang berkait dengan ada gangguan hormon? Ini tentunya yang merasa mak-mak ya. Mak-mak ini wanita-wanita ini harus paham nih. Hormonalnya apa aja nih ya. Hormonal itu termasuk di alat reproduksi, kemudian urusan rambut ya, kuku, kulit ya kan. Kemudian di tengah ini tenggorokan kita ada tiroid. Nah, itu juga termasuk hormon. Termasuk yang ada di tengah kepala kita yaitu melatonin ya yang mengatur siklus tidur kita. Nah, ini termasuk hormon. Saraf berarti kalau ada orang punya gangguan apa ini? Oh tadi hormon sudah ya. Yang saraf berarti mungkin stres ya kan, sulit tidur, kemudian terkena stroke. Nah, orang kalau sudah kena stroke tuh gimana pulihnya? Sulit nggak ya? Apa mungkin bisa simsalabim sembuh kayak kayak sakit kepala? Bisa nggak Mbak Ika? Nggak bisa. Bisa ya? Butuh butuh proses kan? Ya. Nah, ya kita bersyukur ternyata Allah sudah mengirim solusi lewat kepala lebah yaitu yang produk bernama Royal Jelly. Kita lihat yang berikutnya. Kemasan ini ternyata banyak orang yang tidak paham loh Mbak Ika. Kemasan dari yang liquid sama tablet. Kira-kira kalau ditanya murah mana? Murah Murah ya yang tablet. tablet Nah, padahal sepertinya. padahal murah yang Oh, yang liquid. liquid sebenarnya. Karena Yang bener. 1 sendok takarnya itu setara kita ngambil 2 sampai 3 tablet. Ya. Sementara yang liquid bisa habis hampir 3 bulan. Kalau sehari satu, ya kan, 1 sendok maksudnya. Nah ini jauh lebih hemat. Ya. Di sini, di situ ada poin-poin yang mengatakan mencegah oseo. Iya, karena apa? Karena kalau wanita itu sudah mengalami masa menopause, maka akan terganggulah ke arah ini apa? Masa tulang. Masa tulang ini akan memiliki kekurangan nutrisi. Jadi bisa dikatakan apabila kita mengkonsumsi royal jelly, ini akan keluar pelumas-pelumas. Pelumas di mana saja nih? Pelumas di rambut, tidak mudah uban, ya. Pelumas di kulit, tidak mudah keriput. Pelumas di alat reproduksi, ya, menjadi bagian keharmonisan rumah tangga, ya. Kemudian pelumas di tulang, tidak mudah terkena gangguan-gangguan di tulang kita. Nah, jadi harus ada penjagaan sebelum masuk masa menopause. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya nggak apa-apa, masih tetap dapat kebaikannya. Karena apa? Karena cara kerja dari hasil lebah itu 3. Satu, dia akan memulihkan yang rusak menjadi baik kembali. Dia mampu menumbuhkan sel baru dan dia mempertahankan yang masih bagus. Nah, jadi kondisi apapun bisa merasakan manfaatnya di sini Mbak Ika ya. Oke, setelah tadi kita bahas nutrisi dari mulut lebah, dari kepala lebah, sekarang yang berikutnya. Yang ketiga ini. Yang ketiga ini adalah bagian dari perutnya lebah. Artinya perut lebah ini menghasilkan cairan yang berwarna kuning yang dikenal dengan nama MADU Mbak Ika. MADU ya, madu ya. Madu itu manis, ya betul. Nah, diketahui secara penelitian, madu ini memiliki kemampuan menjaga organ-organ dalam di dalam tubuh kita. Jadi dia bekerja untuk kebaikan dari jantung, kebaikan paru-paru, ya, kemudian ginjal, liver kita, ya, empedu, sampai pada masuk ke manfaat ke tulang. Tambah satu lagi nih Mbak Ika, bukan hanya organ dalam, kita bisa dapatkan sehat kulit, ya.
kulit wajah kita bisa dari nutrisi madu. Kalau kita bahas tentang madu, madu klaver ini sumbernya bukan dari sembarang tempat loh Mbak Ika. Klaver itu nama tanaman, ya, nama bunga. Bunga klaver itu hanya bisa hidupnya di gurun, ya, nggak bisa di tempat lain. Dan dikenal nutrisinya itu sangat seimbang. Bagaimana kita melihat bahwa madu itu dikatakan baik? Itu ternyata kalau kandungan airnya semakin kecil, semakin rendah, itu akan punya kualitas yang lebih baik daripada sumbernya di mana dia berasal dari tempat yang curah hujannya tinggi. Jadi di sini kita bicara tentang 3 hal, Mbak Ika. Bagaimana mempelajari kualitas madu itu dari 3 hal. Satu dari iklim, 2 dari tanaman, yang ketiga dari cara panen. Apa yang harus kita ketahui dari ketiganya? Kalau iklimnya bicara iklim gurun, tentunya curah hujannya gimana? Sedikit ya. Nah, curah hujan yang sedikit ini tidak meninggalkan kondisi fermentasi. Jadi nggak terbentuk fermentasi alkoholnya. Di gurun itu tanamannya bukan tanaman buah, tetapi tanaman bunga yang terus bunga. Artinya bunga sepanjang masa. Sehingga diketahui kandungan asamnya nggak ada. Ya. Dan yang ketiga, cara panennya itu tidak melalui pemanasan, tetapi melalui proses pendinginan untuk tetap menjaga kualitas bahan baku. Nah, berbeda dengan keadaan tropis. Kalau wilayah itu termasuk tropis, maka di situ akan mengalami curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi ini berpengaruh dengan kandungan terbentuknya fermentasi alkohol. Tersimpan di mana air ini? Ya, awalnya tersimpan di bunga kan? Bunganya mengandung banyak cairan hujan tadi. Kemudian yang kedua, bunga yang berubah menjadi buah. Buahnya bisa apa aja nih? Bisa kelengkeng, kopi, ya, randu, durian, ya. Nah, terbentuknya atau perubahan bunga menjadi buah, ini kandungan asamnya tinggi. Dan yang ketiga, cara panen. Di wilayah tropis, cara panen madu ini harus ketemu api, Mbak Ika. Maksudnya ketemu api itu apa? Harus ada pemanasan yang akan mengurangi kandungan air, ya. Tetapi ada resiko. Resikonya apa coba? Ketika madu ini terproses dengan api, maka yang terbuang ya bisa saja separuh nutrisinya bisa hilang karena pemanasan dari api. Contoh nih, contoh Mbak Ika nih, saya sodori lalapan sama oseng-oseng. Secara enak tidak enak pilih mana Mbak Ika? Lalapan apa oseng-oseng? Milih enak atau tidaknya milih mana? Oseng-oseng, Bu. Oseng-oseng yang enak, ya kan? Tetapi kalau milih nutrisinya, pilih mana? Lalapan apa oseng-oseng? Secara nutrisi, Oseng-oseng dan lalapan. pilih pilih lalapan, ya toh? Ada Nah, lalapannya, ada oseng-osengnya. jadi Ya, ini gambarannya seperti itu. Kalau ya. madu yang terkena api, kita kehilangan banyak nutrisi di sana. Tetapi ketika madu itu tidak terproses oleh pemanasan, kita masih dapatkan nutrisi yang lebih sempurna. Nah, dikarenakan madu high desert ini berasal dari bunga klaver yang hanya bisa hidupnya di gurun, berarti kualitasnya melebihi kualitas yang dari tropis. Kalau yang dari tropis punya kemanfaatan untuk preventif, menjaga tubuh yang sudah sehat, ya, supaya tidak gampang sakit, itu madu tropis bagus. Jadi nggak ada madu tropis yang jelek, nggak ada, ya. Karena yang memakai siapa? Yang memakai orang sehat, tubuhnya tidak kenapa-kenapa, tidak ada problema, ya.
Jadi kemanfaatannya baik sebagai preventif. Tapi ketika kita hubungkan dengan kondisi orang yang masuk dalam kebutuhan untuk kuratifnya, untuk rehabilitatifnya. Nah, ini bicara soal madu, baiknya pilih yang dari gurun. Dikarenakan apa? Tidak ada alkoholnya, tidak ada asamnya. Nah, kemanfaatan dari nutrisi ini mampu untuk membantu proses kesembuhan suatu penyakit. Karena tubuh dikuatkan. Ya. Tubuh sel-selnya diperbaiki, dimunculkan sel barunya, dipertahankan yang masih bagusnya. Nah, jadi kalau kita melihat secara kebutuhan, kita bisa bisa membandingkan, betul ya Mbak Ika ya. Kebutuhannya yang mana? Oh, ternyata madu gurun punya semua tujuan. Kuratif masuk, rehabilitatif juga bisa, apalagi preventif. Nah, kalau yang dari tropis hanya satu kemampuan, yaitu untuk preventif saja, untuk penjagaan. Alasannya bisa dipahami ya tadi ya. Alasannya karena dari unsur yang eh, asamnya, kandungan asamnya, maksud saya yang tropis ya, kandungan asamnya itu tinggi, fermentasi alkoholnya juga tinggi. Jadi nggak bisa kalau dikonsumsi oleh yang sedang punya masalah. Nah, di sini kita bicara tentang clover ya, diketahui unprocess. Jadi tidak melalui pemasakan. Maka enzimnya, vitaminnya semuanya masih terjaga dengan baik. Kita lihat di sini bagaimana kadar airnya yang sangat kecil sehingga tidak mudah tumbuh jamur ya, hanya 17 kurang dari 17%. Kemudian ada polen di dalamnya ya, dan dia punya indeks glikemik yang rendah ya. 53 itu termasuk rendah ya. Dan di sini bisa terlihat bagaimana secara pembuktian penelitian ya, pengujiannya sudah termasuk nilai-nilai standar, artinya yang kebutuhan-kebutuhan untuk kita mendapatkan kebaikan dari tubuh kita ini sudah tidak diragukan lagi. Ya. Kemudian, nah, apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari madu klaver ini? Sebagai sumber energi seketika. Kira-kira bedanya dengan polen apa ya Mbak Ika ya? Polen itu kan juga untuk stamina. Madu klaver kok juga untuk stamina. Kira-kira pembedanya di mana? Pembedanya adalah kebutuhan sesaat, seketika. Kalau kita mengalami kelelahan seketika, tepatnya ini madu klaver yang akan membantu langsung pulih kondisi kita. Tapi kalau polen itu adalah membantu stamina untuk jangka panjang. Misal nih, contoh Mbak Ika puasa, ya, saat sahur konsumsi yang namanya pollen energy. Nah itu nanti akan tersimpan stamina untuk aktivitas Mbak Ika dalam satu harinya. Jadi jangka panjang, jangka lama itu kita dapat manfaatnya dari pollen. Tapi kalau klaver jangka pendek, cepat, sesaat, langsung, ya, seketika. Mbak Ika bisa dapatkan manfaatnya dari kondisi kelelahan tadi. Tuh, cara cara membedakannya seperti itu, ya. Kemudian di sini diketahui aman bagi penderita diabetes. Kenapa? Karena mengkonsumsi madu klaver tidak butuh masuk ke pankreas, ya, nggak butuh. Tubuh itu sudah langsung bisa menyerap nutrisinya untuk menjadi lebih baik lagi. Apabila kondisi penderita diabetes ini mengalami drop, nah ini bahayanya kalau drop ini bisa kemana nih Mbak Ikan? Orangnya bisa pelo ya, bisa stroke. Nah, madu klaver langsung dikonsumsi 1 sendok makan begitu, itu bisa langsung untuk memulihkan kondisi drop tadi menjadi lebih stabil tanpa butuh pengolahan pankreas. Ya.
Kemudian untuk membantu apa ini pernafasan kita menjadi lebih lega karena bersifat ekspektoran. Dia membantu untuk mudahnya keluar ini dahak-dahak ya, bakteri yang menempel di paru-paru kita ini bisa mudah dikeluarkan oleh kelaparan. Oke, kita tadi sudah bicara 3 nutrisi yang keluar dari tubuh lebah ya Mbak Ika ya. 4. Di kepala, dari tubuhnya kan 3. Yang dari luarnya adalah pollen ya. Nah, bagaimana pekerjaan dari hasil lebah tadi? Pekerjaan dari hasil lebah itu adalah 3 ya. Saya ulang lagi, Mbak Ika, rekan-rekan. 1, dia mampu menumbuhkan sel baru, dia akan memperbaiki yang rusak, dan dia mampu mempertahankan yang masih bagus. Nah, sekarang kita akan melihat Mbak Ika. Ini, oh hilang. Nah, ini menurut urutan penelitian nih Mbak Ika. Ini maaf ya, ada mungkin nggak kelihatan nih ya. Ini adalah urutan penelitian. Bagaimana kita ketahui bahwa urutan pertama itu adalah testimoni. Mbak Ika mungkin pernah mengkonsumsi apa gitu ya. Oh, aku mengkonsumsi buah ini, aku makan daun ini. Ternyata hasilnya kok baik buat tubuhku. Nah, ini berawal dari situ dulu. Manusia memberikan testimoninya. Kemudian para pakar akan meneliti dengan percobaan ke hewan. Benar nggak sih yang dibilang oleh Mbak Ika tadi? Mbak Ika mengkonsumsi satu bahan A dicobakan ke hewan. Ya. Nah, ketika dari bahan yang sudah diujikan ke hewan tadi, itu akan diuji lagi keamanannya. Masuk pada tahapan riset. Keamanannya itu masih masih bisa nggak diambil sisi jeleknya itu bisa dikurangi nggak? Berkurang nggak? Mengganggunya ke tubuh itu sejauh mana? Nah, ini bisa diteliti lagi apa enggak bahan tadi? Kalau bisa, akan diteruskan lagi ke tahapan uji klinis. Contoh nih, kita bahas apa ya? Jahe kunir itu termasuk apa itu? Rimpang. Nah, rimpang atau empon-pon, betul ya? Tidak semua empon-empon itu bisa masuk ke tahapan uji klinis ternyata, ya. Tidak tidak semua. Ada beberapa saja yang bisa masuk ke uji klinis. Berarti itu diketahui ada hal-hal keamanan yang bisa lebih bermanfaat untuk tubuh kita diperoleh dari empon-empon tadi setelah melalui uji klinis. Dan ternyata Mbak Ika, rekan-rekan, ada tahapan yang berikutnya lagi, yaitu yang paling tinggi namanya evidence base. Evidence base ini maksudnya sudah nggak bisa dibantah lagi. Nah, kok nggak bisa dibantah lagi kenapa? Sumbernya aja sudah kitab suci. Nah, kalau kita kaitkan dengan sumbernya kitab suci, ternyata hasil lebah itu masuk ke sana. Masuk ke tahapan evidence base. Dan makanan atau nutrisi yang mampu menembus ke inti sel itu adalah hasil lebah. Jadi, tahapan yang diteliti dari suatu bahan lain selain hasil lebah itu kondisinya belum semampu hasil lebah untuk menembus ke inti sel. Terkait dalam kita kepingin sembuh nih, baik kan butuh obat ya. Nah, obat ini menjadi benteng pertama. Siapa sih yang bisa tahan cekat, cekut, cekit, cekot-cekot nggak ada yang tahan tentunya ya. Butuh obat, iya betul, butuh obat. Tetapi kita butuh yang kedua yaitu benteng nutrisi. Nah, nutrisi ini dengan kita ketahui secara penelitian yang banyak, penelitian yang berlapis-lapis, itu ketemunya di hasil lebah. Itulah kenapa
kenapa kemampuannya menembus inti sel itu adalah pada 7 metabolisme tubuh kita. Mulai dari pencernaan, pernafasan, kemudian limpa, hormon, pembuluh darah dan jantung, otot, serta saraf. Kalau bicara suatu penyakit nih, baik Kang, kira-kira 7 tempat ini berpengaruh enggak? Kita bahas satu aja loh, penyakit loh. Berpengaruh enggak? Pasti pengaruh, ya kan? Nah, itulah kenapa di sini kalau kita bicara hasil lebah berada pada tingkatan yang tertinggi karena dia mampu melakukan 3 hal. Satu, ini saya ulang-ulang terus ya. Satu, mampu menumbuhkan sel baru, mampu memperbaiki yang rusak, mampu mempertahankan yang masih bagus. Nah, itulah kenapa bisa masuk ke buku MIM. Karena produk perlebahan dari HiDesert ini teruji mampu sebagai pendamping solusi dokter. Dokter kan pasti kasih solusi macam-macam tuh. Solusi dari mulai minum obat, ya kan? Mungkin masuk tahapan harus operasi, mungkin harus kemo, mungkin harus radiasi. Nah, itu semua pasti berefek kan, berimbas kepada tubuh orang tersebut. Nah, supaya hasilnya bagus, minum obat tidak bikin komplikasi, ya. Operasi berjalan dengan baik, tidak mengalami apa namanya infeksi, ya kan? Hasil operasi tidak infeksi. Kemudian kemo supaya tubuh kita bertahan, punya kekuatan melawan sel-sel yang merusak, termasuk radiasi, butuh ketahanan. Nah, itu semua mampu dilakukan oleh hasil lebah dari HiDesert. Itulah kenapa masuk ke dalam buku MIM, Mbak Ika. Jadi sudah teruji, ya, sudah teruji punya kemampuan yang membantu manusia sehat, punya ketahanan, membantu manusia yang masuk dalam kategori butuh kesembuhan, ya, butuh pulih dari sakitnya, mampu untuk membantu prosesnya. Seperti itu, Mbak Ika. Ya. Oke, wah, sangat luar biasa ya. Luar biasa ya Bu. Kita bisa mengambil hikmah dari produk perlebahan ya. Iya. Dari satu makhluk Tuhan yang namanya lebah itu kita bisa mengambil banyak manfaat yang untuk kesehatan kita. Nah, ini dikaitkan dengan apa namanya sehat ala Nabi ya Bu ya. Iya. Karena warisan dari nabi-nabi kita terdahulu, orang-orang yang mendahului kita itu ternyata salah satunya hidup sehat itu dengan mengkonsumsi produk-produk perlebahan. Iya. Iya, gitu ya Bu ya. Nah, bukti kalau Nabi Muhammad sehat kan juga minum madu. Termasuk ada cerita. Waktu itu Rasul itu didatangi oleh sahabat. Laporan. Ya Rasul, si Fulan itu sakit perutnya. Terus Rasul jawabnya apa? Kasih dia madu. Datang lagi si Fulan. Ya Rasul, perutnya dia masih sakit. Rasul jawab lagi, kasihlah dia madu. Sampai bolak-balik 5 kali. Si Fulan itu mendatangi Rasul dan Rasul pun selalu ngomongnya kasih madu, kasih madu. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita butuh hasil lebah banyak, memang tubuh kita saat itu butuh, ya. Jadi minumnya jangan sedikit jangan, tapi sesuai kebutuhan. Kalau memang butuhnya banyak, ya kasih banyak, nggak apa-apa, karena nggak akan ada efek overdosis, nggak ada, ya. Karena memang tubuh sedang butuhnya banyak. Tapi kalau tubuh kita lagi nggak ngapa-ngapa, kok makan banyak, ya boros saja. Boros ya. Tetap harus sesuai dengan porsinya ya Bu ya. Betul. Sesuai kebutuhan. Ya, jadi mengkonsumsi produk perlebahan itu aman dikonsumsi untuk orang sehat. Dan sesuai dengan syariah ya Bu ya. Betul. Jadi tapi ada tambahannya Mbak Ika. Rasul itu bisa sehat karena apa? Selain minum madu, ternyata Rasul itu sehat juga karena bangun pagi, subuh, ya kan?
kemudian jaga kebersihan. Oke. Lalu apalagi? Makanan yang tidak Jaga pola makan yang sembarangan. sehat Iya, dan baik. Nah, itu jaga adalah pola salah satu makan. contoh Nabi kita ya, Bu ya. Iya. Untuk pola supaya kita tetap hidup sehat. Jadi selain tadi yang disampaikan Bu Ina, rajin mengkonsumsi produk berbahan, tadi juga harus ya eh, pagi-pagi itu langsung bangun ya. Kalau yang malas-malasan biasanya anak-anak sekarang ini kan tidurnya malam-malam ya sampai tengah Akhirnya malam main game ya Bu ya. bangunnya terlewat. Paginya Bangunnya kelewat. kelewat iya, sudah kelihatan Udah matahari hilang. baru bangun. Nah, ini Iya. juga perlu diperhatikan ya, rekan-rekan, pola hidup sehat itu meliputi nggak hanya makanan saja yang kita Hmm. konsumsi, Iya. gitu ya Bu ya. Nah, dan juga rajin menjaga kebersihan itu juga salah satu kunci sehat ya Bu Iya. Ina. Tadi Bu Ina juga di awal sudah menyampaikan dan menjaga pola makan yang sehat dan baik ya. Mm-mm. Terus apa lagi Bu Ina? Olahraga tentunya. Olahraga. Ya, ya. Ya, Gerak siapa yang hari ini badan. rutin olahraga setiap hari? Apa ya? Minimal 30 menit jalan kaki. Wis, nggak usah banyak-banyak. Jalan di tempatnya bisa kok. Jalan di tempat bisa, Nggak Bu. harus. Iya. Belum ya? Oh, bulu sih belum ya. Nyapu Tuh, halaman Sunah. gimana? Bunda, nyapu halaman. Oh, nyapu Nyapu. halaman. Nyapu Halamannya halaman itu seberapa kan luas? bungkuk ya, Bu. Nanti tulangnya bungkuk. Ya, ini itu termasuk salah satu aktivitas ya. Enggak apa-apa, Ibu juga tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi juga olahraga juga sangat penting, Bu. Untuk juga refreshing. Jadi Iya, kalau pekerjaan rumah itu termasuk aktivitas dengan fisik. Itu sangat bagus kalau Ibu mengerjakan. Ya, iya. oke, baik. Mungkin bisa hari ini Bu Inam bisa berikan kesimpulannya untuk acara HDI Syariah kali ini. Iya. Alhamdulillah kita sudah diberi sumber kekuatan kita untuk bicara kepada orang melalui kitab suci. Kita bisa menyampaikan tentang An-Nahl 6869 pada orang muslim yang kita hadapi, yang kita jumpai. Kita sampaikan kepada yang mengimani Alkitab. Mereka juga bisa buka di Amsal 24 pasal 13 ya. Kalau mereka membaca Weda Tripitaka itu juga ada kekuatannya. Jadi di sini kita kuatkan kembali eh, hati kita, pikiran kita, bahwa sumber kitab suci ini menjadi bagian kita meniru para nabi bagaimana untuk punya tubuh yang sehat ya dengan bahan yang halal, aman dan bermanfaat. Itu Mbak Ika. Jadi kuncinya Oke, adalah bersumber kitab suci yang menjadi contoh dari para nabi kita. oke. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Sampai jumpa di event-event HDI Learning Center Kota Semarang selanjutnya. Selamat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.